Halo, Pak Darsito, apa kabar? Oke, hari ini kita ketemu lagi, Pak. Sebagai pustakawan ahli, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan buku. Coba Bapak bisa jelasin bagian-bagian dari buku yang Bapak pegang itu. Ada beberapa kode terkait dengan penggunaannya di perpustakaan. Apa saja? Ya, silakan, Pak. Di dalam pengelolaan buku ini, Pak, kita perlu beberapa alat seperti cap-cap, dan yang digunakan ada cap stempel kepemilikan, ada cap inventarisasi, dan cap untuk kantong buku, Pak. Nah, ini, Pak, untuk kantong bukunya. Ini namanya selip buku. Ini selip pinjam. Nah, di sini untuk pengecapan, Pak, kita lihat, Pak, ya. Ini pengecapan ini ada kurang tepatnya, Pak, karena di sini yang disebut judul, di sini untuk pengecapan di halaman pertama yang disebut judul itu ada mempunyai 3 wilayah, Pak, yaitu wilayah penerbit, judul itu sendiri, dan wilayah pengarang. Nah, di sini yang dicap di mana, Pak? Yang dicap adalah di bawah halaman judul. Jadi capnya di sini, Pak. Ini sudah benar capnya. Ini cap. Nah, terus kita cap di cap inventaris di belakang halaman judul. Jadi kalau di belakang halaman judul sini penuh sini, tulisan sini penuh, jadi jangan dipaksakan. Jangan sampai mengecap capnya pakai miring-miring, cap inventaris sampai pakai penggunaannya sampai miring-miring, nggak boleh. Jadi kita harus tegak, lurus. Nah, biar dalam penulisannya enak. Jadi kita cap di halaman sampai ke halaman berapa ini. Nah, ini yang kosong. Nah, cari kita yang kosong karena kodenya adalah di halaman belakang judul. Nah, setelah itu cap inventaris. Cap inventaris ini terdiri dari di sini ada nomor ID. Nomor ID ini adalah untuk barcode buku, Pak, kalau sudah kita menggunakan IT. Terus nomor, ini nomor dari kelas buku itu. Nomor buku itu. Nah, nomor kapan buku itu dibukukan. Nah, ini 2008 nomor bukunya ini tanggal, ini kelasnya. Kelasnya sesuai dengan klasifikasi buku yang ada, yaitu buku kita gunakan buku DDC 32. Nah, terus di sini ada asal buku. Asal buku. Nah, asal buku ada PR, proyek, RT rutin, HD hadiah. Untuk di sekolah, misalnya ya, bisa di sini diganti dengan dana dak, dana bos, apa hadiah. Ini bisa. Jadi nggak perlu pakai cap lagi, cap hadiah apa cap ini nggak perlu lagi. Cukup di sini kita conteng. Nah, ada judulnya adalah hukum waris. Kita ambil 2 huruf depannya. HUK, hukum. Terus kita yang di bawahnya adalah ada tulisan H. H ini adalah dari pengarang. Penyusunnya Komite Fakultas Syariah. Nah, ini kodenya hukum, ya. Nah, ini di punggung buku ini dari bawah sini ke sini itu di label ini ukurannya adalah 3 cm. 3 cm. Nah, untuk 3 cm ini kita ukur pakai penggaris 3 cm. Nah, setelah itu baru kita tentukan yang namanya judul buku. Judul buku. Kalau ini ada judul ini namanya anak judul. Nah, anak judul dia cuman hanya tulisan judulnya aja. Nah, setelah kita buka lagi, nah ini baru namanya judul lengkap. Udah ada wilayah judul, yaitu
judul itu sendiri dengan pengarangnya di sini. Jadi karena ini nggak ada pengarangnya, nanti kita sebut tim. Tulisannya nanti tim ya, tim nanti tulisannya. Nah, jadi ini untuk pengecapannya yang benar adalah di bawah halaman, di bawah judul, di bawah judul. Karena hukum waris ini capnya di bawah judul. Di sini jadi capnya. Di sini boleh. Setelah itu kita buka lembar berikutnya dengan kata kuncinya adalah di belakang halaman judul. Cap yang digunakan adalah cap inventaris atau cap kepemilikan atau pencatatan. Nah, di sini kita melihat di belakang halaman judul ini, misalnya di halaman ini penuh tulisan, di sini penuh tulisan, berarti ini penuh tulisan, jangan maksakan harus cap di situ. Kita cap yang kosong, lembar kosong. Nah, ini baru kita cap. Jangan memaksakan di belakang halaman judul. Kalau ini penuh, nggak boleh. Kalau ngecap. Nah, ini sudah kita jelaskan ya. Kita jelaskan di sini di inventarisasi ini terdiri dari ID, nomor, tanggal, kelas, dan asal buku. Untuk ID ini adalah nomor barcode. Nanti sudah kalau kita menggunakan IT cara pengelolaannya. Kalau nomornya ini adalah nomor dari buku inventarisasi, buku besar yang ada. Ini nomornya 50/2004. Berarti buku ini nomor 50 terbitan tahunnya 2004 pengadaannya. Tanggalnya tanggal 30 ada tanggal pembukuan bulan 7 2004. Untuk kelasnya karena tadi ya referensi huruf R, terus kelasnya kelas 200 297. Terus asal buku ini dari mana? Dari proyek. Nah, ini sudah ya pengecapan ini. Terus kita akan masuk ke halaman yang disebut halaman rahasia. Halaman rahasia kita menggunakan cap yang lebih kecil, yang simple. Cap yang lebih kecil. Kita di halaman rahasia. Halaman rahasia di sini terletak di halaman 21. Di halaman 1921. Ini capnya. Seharusnya kita nggak boleh memaksakan menggunakan cap yang besar. Kita menggunakan cap yang kecil. Cap halaman rahasia, cuma jangan terlalu banyak. Bahan halaman rahasia bisa lebih dari satu. Untuk diberikan cap di situ ya. Bisa lebih dari satu. Dan bisa halaman rahasia secara kontinu. Misalnya di atas terus capnya. Bisa di bawah terus. Karena sifatnya rahasia. So, misalnya cap di bawah sini, oh buku saya. Misalnya dicap di bawah sini dengan sini, oh buku saya. Misalnya dicap di halaman 5. Halaman 10, halaman 20 boleh, nggak apa-apa. Itu namanya buku dari identitas sekolah itu. Kemudian kita di lembar dicap lagi di halaman terakhir. Halaman terakhir yang ada kata halaman dan informasinya. Nah, ini kita di halaman terakhir adalah halaman 450. Nah, kita cap dengan cap yang besar. Kalau misalnya ini penuh tulisan, kita jangan cap yang besar, jangan kita paksakan, kita pakai cap yang kecil, ukurannya kecil. Nah, itu ya, itu kita cap di halaman terakhir. Kata kuncinya adalah halaman terakhir yang ada informasinya. Administrasi yang lain adalah ini namanya kartu buku, ini namanya kartu pinjam. Ini namanya kantong buku. Setelah itu untuk pengelolaan buku sementara selesai. Terima kasih. Oke, Pak Darsito sebagai pustakawan, terima kasih. Sama-sama. Salam literasi, Pak. Salam literasi, Pak. Nah, salam literasi. Literasi maju Indonesia Jaya. Sampai ketemu lagi di acara yang lainnya bersama dengan Pak Darsito sebagai narasumber pada hari ini. Beliau adalah
Indonesia Jaya.